Halo teman-teman, ternyata berita yang beredar itu hoax loh. Lewat akun Instagram resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, mereka bilang kalau berita itu nggak benar loh. Kementerian ATR atau BPN ngejelasin bahwa negara nggak akan merampas tanah, bangunan, atau barang berharga milik masyarakat cuma karena nggak ngubah sertifikat jadi elektronik. Mereka juga nambahin kalau sertifikat tanah yang lama atau yang biasa kita sebut sertifikat hijau tetap berlaku dan gak akan ditarik selama pemiliknya gak ngajuin permohonan buat ngubah ke bentuk elektronik atau layanan pertanahan lainnya. Ngomong-ngomong, sertifikat tanah elektronik itu apa sih? Sertifikat tanah elektronik atau sertifikat L itu bukti kepemilikan sah atas properti yang bentuknya digital. Di dalamnya ada detail lengkap plus QR code yang bisa di-scan buat akses ke sistem Kementerian ATR atau BPN. Dengan sertifikat ini, kita bisa mengakses informasi secara online lewat gadget, laptop, atau komputer. Lalu, bedanya sama sertifikat lama apa sih? Sertifikat elektronik sama sertifikat kertas punya beberapa perbedaan. Sertifikat elektronik pakai hashcode dan QR code buat akses yang lebih gampang. Sementara, sertifikat kertas cuma punya nomor seri tanpa QR code. Sertifikat elektronik cuma pakai satu nomor identitas atau NIB. Sedangkan, sertifikat kertas punya banyak nomor kayak nomor hak dan nomor surat utut. Ketentuan di sertifikat elektronik juga lebih seragam, sedangkan di sertifikat kertas bisa berbeda-beda, tergantung kantor pertanahan. Tanda tangan di sertifikat elektronik juga lebih aman dari pemalsuan dibanding tanda tangan manual di sertifikat kertas. Plus, sertifikat elektronik bentuknya digital, jadi kita nggak perlu ruang penyimpanan khusus kayak sertifikat kertas. Kenapa sih perlu ada digitalisasi sertifikat tanah? Sertifikat tanah perlu diubah ke bentuk elektronik karena sertifikat kertas rentan dipalsuin, hilang, atau rusak. Beralih ke sertifikat elektronik itu banyak untungnya loh. Pertama, proses pendaftaran jadi lebih efisien dan transparan karena semuanya sudah digital. Jadi, kita bisa ngurangin penggunaan kertas. Yang kedua, ngelola arsip jadi lebih gampang. Bayangin aja nih, jutaan sertifikat yang selama ini disimpan manual, sekarang bisa dikelola secara elektronik. Jadi, kerja Kementerian ATR atau BPN jadi lebih ringan. Yang ketiga, kalau ada bencana kayak banjir atau kebakaran, dan sertifikat kita hilang, kita bisa cetak ulang dengan mudah. Selain itu, akses informasi yang lebih praktis karena semuanya sudah ada di aplikasi digital. Terakhir, dengan digitalisasi ini, kita juga bisa mempersempit ruang gerak mafia tanah karena semuanya jadi lebih aman dan transparan. Tapi teman-teman, digitalisasi ini juga bikin pro dan kontra loh. Walaupun digitalisasi ini bagus, ada beberapa masalah kayak keamanan data, banyak masyarakat yang belum melek teknologi, proses pengurusannya yang ribet, dan lain-lain. Supaya program ini benar-benar bermanfaat, pemerintah perlu mengambil langkah strategis kayak memperkuat keamanan data, ngasih edukasi ke masyarakat, dan menyederhanain proses pengurusan lewat pelayanan terpadu. Selain itu, penting juga buat menyediain layanan offline buat masyarakat yang nggak punya akses internet dan ningkatin infrastruktur di daerah terpencil. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sertifikat tanah elektronik bisa diterima secara luas, meningkatkan kepercayaan publik ke pemerintah, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita juga harus ngawasin bareng pelaksanaannya di lapangan biar tetap transparan dan inklusif. Dengan begitu, kita bisa dapetin manfaat positif dari perubahan ini.